Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tahdhirul Bashari min Usulis Syarri bi Fadilati Syekh Muhammad ibn Abdullah al-Imam hafizahullahu taala. Di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan definisi pengertian asyar dan juga pengertian al-asl, karena kitab ini berjudul Tahdhirul Bashari min Usulis Syarri. Di pembahasan malam ini ada dua poin yang akan dijelaskan oleh Syekh kepada kita. Yang pertama terkait dengan ta'rifus syarr, pengertian syarr, keburukan. Apa pengertian keburukan itu didefinisikan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah al-Imam, beliau menukil dari ucapan-ucapan ahli bahasa dalam mendefinisikan, termasuk ucapan Imam Abu Nasr Ismail bin Hamad Al-Jauhari dalam kitab beliau Mu'jam lil Mufradat Al-Arabiyyah yang masyhur disebut dengan As-Sihah. Demikian pula ucapan ahli bahasa dari seorang ulama yang bernama Majduddin Abu Tahir Muhammad bin Umar Asy-Syairazi Al-Fairuz Abadi, atau lebih masyhur ya, kitab ini dikenal dengan kitab Al-Qamus Al-Muhit wal Qabus Al-Wasit. Ini juga dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Kita masuk dalam pembahasan beliau terkait dengan al-qismul awal, yaitu pembagian yang pertama. Beliau mengatakan ta'rifus syarri, pengertian asyar. Pengertian asyar. Beliau mengatakan arrafahu ba'da ahli ilmi bi annahu diddul khair. Qalahu sahibus sihah wa sahibul qamusil muhit. Kata beliau rahimahullah, kata beliau hafizahullah, sebagian ahli bahasa arrafahu, mendefinisikan, memberikan pengertian maksudnya, bahwa yang disebut dengan asyar, tahdhirul bashar min usulis syarr, ya, sumber-sumber peringatan dari sumber-sumber keburukan. Yang disebut dengan asyar, keburukan itu definisinya adalah diddul khair, yaitu lawan dari kebaikan. Berarti kalau orang bilang tidak baik, berarti buruk. Kalau orang mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak baik,
maka itulah namanya syarr, lawan dari kebaikan. Kejelekan, keburukan, ketidakbagusan, atau sesuatu-sesuatu yang merupakan lawan dari bentuk perbuatan yang baik. Ini disebut dengan asyarr. Ini menurut sebagian ulama. Adapun disebutkan juga oleh beliau di sini, qalahu sahibus sihah. Diucapkan juga oleh sahibus sihah, yaitu pengarang kitab As-Sihah Mu'jam lil Mufradat Al-Arabiyah. Ini definisi Abu Nasr Ismail bin Hamad Al-Jauhari, ahli bahasa ini ya, yang terkenal. Beliau mengatakan demikian, bahwa yang disebut dengan asyarr itu adalah diddul khair, lawan dari kebaikan. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Majduddin Abu Tahir Muhammad bin Ya'qub bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar Asy-Syairazi Al-Fayruz Abadi. Beliau punya kitab yang berjudul Al-Qamus Al-Muhit, atau judul lengkap kitab ini Al-Qamus Al-Muhit wal Qabusul Wasit Al-Jami' lima dhahaba min kalamil Arabi Asy-Syamatit. Beliau mengatakan juga demikian, bahwa yang disebut dengan asyarr itu adalah diddul khair, lawan dari kebaikan. Ini definisi dari dua ulama besar terkait dengan ahli bahasa yang terkenal ya dalam bahasa Arab, memberikan definisi terkait dengan apa yang disebut dengan asyarr. Memang ini secara umum demikian. Kalau orang bilang tidak baik, ya berarti buruk. Setengah baik berarti kan tidak baik, ya berarti buruk. Ini definisi yang disebutkan oleh beliau. Wa 'arrafahu ar-Raghib al-Asfahani biqaulihi asy-syarru alladhi yarghabu anhu al-kull. Kata beliau, demikian pula disebutkan oleh Ar-Raghib al-Asfahani di halaman 257 dari ucapan beliau, mengatakan bahwa asyarr, keburukan, itu didefinisikan dengan kalimat alladzi yarghabu anhul kull, yaitu yang diinginkan semua orang. Ini keburukan, justru didefinisikan dengan kalimat alladzi yarghabu anhul kull, ya, alladzi yarghabu anhul kull, segala sesuatu yang yarghabu anhul kull, segala sesuatu yang yarghabu an, yang tidak disenangi semua orang, tidak disenangi semua orang, tidak disukai orang, ini keburukan. Kalau ada orang yang tidak suka terhadap sesuatu, maka pasti sesuatu itu adalah keburukan. Apakah keburukan menurut dia atau keburukan menurut syariat, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan asyarr, apa yang tidak disenangi orang, tidak disukai orang. Berarti kalau kita katakan kitab Tahdzirul Bashar, peringatan terhadap al-bashar, manusia, min usulis syarr, dari segala bentuk keburukan, keburukan dalam artian semua yang tidak disenangi orang, semua yang tidak dicintai orang. Nah ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, definisi dari Ar-Raghib al-Asfahani. Ini juga ahli bahasa yang dinukilkan ucapannya oleh Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah al-Imam, hafizahullah. Wa 'arrafahu al-Jurjani biqaulihi ibaratun an 'adami mula'amati syai'i at-tab'i. Kata beliau, juga didefinisikan oleh al-Imam al-Jurjani. Nah, ini ahli bahasa juga, ini ahli lughah. Nah, ini buku-bukunya dikaji di pondok-pondok pesantren ya. Kitab Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu taala terkait dengan definisi yang beliau berikan terkait dengan asyarr. Apa itu asyarr? Keburukan. Beliau mengatakan bahwa keburukan itu adalah ibaratun
an adami mula'amati syai'il tab'i. Yaitu apa? Ketidaksesuaian sesuatu dengan sifatnya. Ini definisi yang diberikan oleh beliau. Wa 'arrafahu ba'duhum qailan al-adza wal fasad. Sebagian ulama ahli lughah yang lain mengatakan bahwa keburukan itu diterjemahkan dengan kalimat al-adza wal fasad. Al-adza artinya gangguan ya. Al-adza artinya gangguan. Sesuatu yang menyakitkan. Ini disebut dengan kalimat al-adza. Apapun bentuknya. Apakah dia menyakitkan diri sendiri atau menyakitkan orang lain atau menyakitkan siapapun itu. Ini disebut dengan al-adza. Karena memang keburukan itu memiliki dampak penyakit dan akibat yang mesti ditanggung oleh setiap pelakunya. Demikian pula kata para ulama, al-fasad, asyarru bima'na al-fasad. Keburukan yang diinginkan itu bisa diartikan sebagai kalimat al-fasad. Al-fasad artinya kerusakan. Ya, al-fasad artinya kerusakan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." La tufsid. Janganlah kalian merusak bumi ba'da islahiha, setelah Allah perbaiki bumi itu. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi al-adza wal fasad, sesuatu yang memberikan gangguan untuk orang, demikian pula kerusakan. Kerusakannya juga ini kerusakan apapun itu. Ada keburukan yang merusak batin seseorang. Fisiknya tidak rusak, tapi batinnya. Ada yang merusak pola pikir seseorang. Ada orang yang fisiknya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau dilihat dari segi pemikirannya, terdapat di dalamnya keburukan, bahkan sumber keburukan. Nah, ini al-fasad. Intinya menimpa apa saja, baik zahir ataupun batin, yang nampak ataupun tersembunyi. Nah, ini beberapa ucapan-ucapan ulama ahli lughah yang dinukil oleh Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdillah al-Imam hafizahullah. Berikutnya kata beliau, wa qala Ibnul Qayyim fi risalatihi tafsir al-mu'awwidzatain. Dan diucapkan juga oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab ringkas beliau terkait dengan tafsir al-mu'awwidzatain. Ini ada kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullah terkait dengan penafsiran dari dua surat yang di dalamnya permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan makhluk ya. Disebut dengan al-mu'awwidzatain. Di halaman ke-24 sampai 25, beliau bercerita terkait dengan haqiqatus syarr. Keburukan secara hakiki. Apa itu? Kata beliau, wa huwa yatakallam an haqiqatis syarri. Beliau berbicara panjang lebar terkait dengan keburukan secara hakiki. Bahwa keburukan secara hakiki, qala fanaqul. Beliau mengatakan fanaqul, maka kami mengucapkan. Artinya ini dinukil secara makna dari ucapan Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Tafsirul Mu'awwidzatain, dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdillah al-Imam secara makna. Kata beliau rahimahullah, asyarru yuqalu ala syai'ain, ala al-alami wa ala ma yufdi ilaih, wa laysa lahu musamma siwa dhalik. Fasyururu hiyal alam wa asbabuha, fal ma'asi wal kufru wasyirku wa anwa'u zulmi hiya syururun, wa in kana li sahibiha naw'u ghardin wa ladzatin, lakinnaha syururun li'annaha asbabun lil alami wa mufdiyatun ilaiha ka ifda'i sa'iril asbabi ila musabbibatiha. Fatarattabal alamu 'alaiha katarattubil mauti 'ala tanawulis sumum al-qatilah wa 'ala dhabhi wal ihraqi bin nari wal khanqi bil jabal ila an qala wa hiya bimanzilati ta'amun ladhidun wa hiya bimanzilati ta'amin ladhidin syahyin lakinnahu masmum.
idza tanawalahu al-akil ladzun li aklihi wa taba lahu musaghah wa ba'da qalil yaf'alu bihi ma yaf'alu fa hakadzal ma'asi wa dzunub wala budda. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim secara panjang lebar terkait dengan keburukan secara hakikat dan bagaimana orang-orang sebagian mereka merealisasikan keburukan dalam kehidupan mereka sehingga sangat memberikan dampak mudarat yang sangat berbahaya jamaah. Sangat berbahaya untuk dirinya. Walaupun lezat. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa ini nikmat. Tapi akibatnya ini sangat berdampak kepada jiwa seseorang. Kata beliau, rahimahullah, dinukilkan ucapan Ibnul Qayyim oleh Syekh Muhammad bin Abdul Imam. Asyarru yuqalu ala syai'ain. Sebenarnya, kata beliau, keburukan itu ada dua hal. Asyar, keburukan itu ada syai'ain, dua hal. Ini waspadai. Setiap perbuatan yang buruk, pasti itu ada dua hal padanya. Yang pertama, alal alam. Yang pertama adalah rasa sakit. Setiap orang yang mengadopsi sifat-sifat keburukan yang telah dia legalkan untuk dirinya, dia halalkan, sementara itu adalah sesuatu yang Allah haramkan, maka pasti dia akan merasakan suatu sakit. Dan dia sadar bahwa itu adalah penyakit yang ada pada dirinya. Tapi memang hawa nafsunya lebih mendominasi. Untuk apa? Untuk dia tidak bisa menahan hal tersebut. Ini yang pertama. Segala jenis keburukan, mau itu penyakit hati ataupun penyakit yang di luar hati. Wa alama yufdi ilaih. Yang kedua kata beliau, dan apa saja yang akan ditimbulkannya. Jadi ada rasa sakit yang dia menganggap bahwa memang itu adalah penyakit, tapi dia tidak bisa membendung. Yang kedua kata beliau, sesuatu yang akan muncul akibatnya. Memang pasti maksiat, dosa, sumber keburukan itu dan cabang-cabang keburukan ada sesuatu yang akan timbul. Seperti misalnya orang yang menghalalkan, mendengarkan sesuatu-sesuatu yang melalaikan dari Al-Quran, mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya, seperti terbiasa duduk di majelis ghibah, seperti terbiasa duduk di majelis yang di sana terucap ucapan-ucapan kotor, seperti terbiasa duduk di tempat-tempat yang mengandung perkara-perkara yang melalaikan dari agama, ya misalnya musik dan hal-hal yang lain, maka tentu pasti ada efek akibatnya dan pelakunya sadar itu penyakit. Kalau dia menganggap itu dosa, berarti dia sadar bahwa dirinya itu orang yang tertimpa suatu penyakit. Hanya memang orangnya sendiri, apakah dia mampu membendung itu atau tidak dengan ilmunya, dengan muraqabatullahnya, merasa diawasi oleh Allah. Tapi pasti sedikit-sedikit ada efeknya jamaah. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada gurunya Waqi' Ibnul Jarrah. Jika dia mendatangi gurunya, maka dia menceritakan hasil diskusinya dengan gurunya Waqi' Ibnul Jarrah. Dia ceritakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda au la yu'ta li'asi. Aku pernah mengeluhkan, kata beliau, tentang buruknya hafalanku kepada guruku Waqi' Ibnul Jarrah. Maka beliau justru mengarahkanku dan membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Maka beliau mengatakan, fa'lam bi annal ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Berarti ilmu agama itu adalah cahaya minallah, dari Allah. Wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah itu enggak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Artinya apa? Ketika ilmu itu didahulukan oleh sebagian orang, didahulukan oleh seseorang, maka pasti keburukan itu akan terpental. Tapi kalau keburukan itu didahulukan, ilmu itu akan terpental.
Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kalau sunnah tegak di suatu tempat, bid'ah itu akan hilang. Jadi kalau bid'ah tegak di suatu tempat, maka sunnah itu akan mati. Redup, 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 mati. Hilang. Demikian pula maksiat yang disebut dengan asyar, dosa. Perbuatan dosa itu selain dia adalah penyakit, pasti ada efek yang ditimbulkan. Penghafal Quran, kalau dia mencampur adukkan Al-Quran dengan musik, hilang hafalannya. Itu pasti. Itu bukan silang pendapat lagi ulama, pasti. Karena dia mencampur adukkan sesuatu yang Allah sebutkan tidak ada manfaatnya dalam Al-Quran dengan sesuatu yang betul-betul la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya, yakni Al-Quran. Ya Allah mengatakan, wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada ucapan yang benar kecuali Al-Quran. Memangnya apa yang benar selain Al-Quran? Nah, ini bentuk istifham ingkari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini efeknya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Walaysa lahu musamma siwa dhalik, maka tidak ada nama yang lain selain itu, kecuali dua saja. Kalau keburukan pasti dua, rasa sakit dan efek yang akan ditimbulkan, pasti itu. Semua jenis-jenis keburukan, mau yang usul ataupun furu', mau yang pokok ataupun yang cabang. Fasyururu hiyal alam wa asbabuha, maka keburukan itu adalah al-alam, penyakit-penyakit, wa asbabuha, dan juga sesuatu yang akan ditimbulkan. Wal ma'asi wal kufru wa syirku anwa'udh dhulmi hiya syurur. Beliau mulai masuk lebih mendetailkan ya. Contoh-contoh maksiat disebutkan oleh beliau. Fal ma'asi, maka maksiat, wal kufru, demikian pula kekufuran, penentangan, asyirku, kesyirikan, wa anwa'udh dhulmi, dan jenis-jenis kezaliman, hiya syurur. Ini adalah keburukan. Jelas. Nggak ada yang mengatakan bahwa maksiat itu perkara yang baik. Pasti semua orang mengatakan maksiat itu buruk. Maksiat itu adalah sesuatu yang buruk. Disebut dengan al-ma'asi. Demikian pula kekufuran. Kufur artinya menutupi, mengingkari. Kufur kepada Allah, menutupi nikmat Allah. Dia tutupi pemberian Allah, dia tutupi sesuatu yang harusnya diberikan kepada Allah, dia tutupi sehingga dia tidak berikan kepada Allah. Ini kufur namanya. Kamu ini kufur nikmat. Berarti apa? Dia tutupi sang pemberi nikmat, bahwa yang memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kufur. Tidak ada yang mengatakan kufur itu kebaikan. Demikian pula asyirku, kesyirikan, yang dalam sangat banyak sekali ayat berbicara terkait dengan keburukan dan menjijikkannya kesyirikan itu. Menghapus amal, ketika meninggal maka pelakunya dikekalkan dalam neraka kalau itu syirik akbar dan dia belum bertaubat. Kemudian pelakunya termasuk orang yang merugi di akhirat. Demikian pula Allah haramkan terhadap mereka surga, dan banyak sekali ayat yang berbicara tentang ini. Ya, yang paling merugikannya itu adalah sesuatu yang menghapuskan amal. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik maka terhapus semua amalmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Berarti apa? Kalau terhapus amal, yang ada tinggal kerugian, karena di akhirat itu imma fis sa'ir wa imma fil jannah. Wa anwa'udh dhulmi, demikian pula segala jenis kezaliman. Ini pasti namanya syurur, keburukan, tidak ada yang bilang kebaikan. Wa in kana li sahibiha naw'u ghardin wa ladzatin, walaupun bagi pelakunya itu adalah perkara yang memiliki berbagai macam tujuan. Orang melakukan maksiat pasti ada tujuannya. Wa ladzatin, demikian pula kesenangan. Setiap pelaku maksiat itu jamaah dua saja. Imma apakah dia memiliki tujuan terpenting untuk kebahagiaan dirinya, atau dia ingin bernikmat-nikmat dengan maksiat itu.
Tapi kata beliau, walakinnaha syurur. Tapi tetap saja itu dikatakan keburukan, walaupun nikmat menurut sebagian orang. Kenapa? Li'annaha asbabun lil alami wa mufdiyatun ilaiha ka ifda'i sairil qatilah ala dzabhi wal ihraq bin nar wal khanqi bil jabal. Kata beliau, tapi ya, yang namanya maksiat, sebagian orang menganggap itu adalah perkara yang nikmat untuk mendapatkan tujuan kesenangan duniawi, tetap saja itu namanya keburukan. Tapi beliau mengatakan li'annaha asbabun lil alam. Karena sesungguhnya keburukan maksiat itu adalah penyebab rasa sakit. Penyebab apa? Rasa sakit. Ternyata ada sebagian orang itu yang mengadopsi penyakit jamaah. Ternyata bukan murni itu adalah penyakit disebabkan suatu masalah. Tapi bisa saja itu adalah efek terhadap maksiatnya. Terhadap apa? Maksiatnya. Makanya secara syariat kalau kita lihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang Allah berikan dalam Al-Quran, demikian pula apa yang keluar dari lisan Nabi, selalu saja dikaitkan suatu musibah itu, ya, kebanyakannya datang disebabkan apa? Ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Salah satunya ya ayat. Telah tampak kerusakan di bumi dan di lautan disebabkan apa? Bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Kemudian apa? Dalam hadis juga disebutkan, salah satunya yang masyhur dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nuzila bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubatin." Tidaklah diturunkan musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bi taubatin. Tidaklah musibah itu diangkat oleh Allah kecuali harus dengan taubat kepada Allah. Nah, ini yang dijelaskan bahwa memang kadang kalau kita lihat li'annaha asbabun lil alam, karena dia merupakan penyebab rasa sakit. Wa mufdiyatun ilaiha, dan segala perkara yang mengantarkan kepadanya. Ka ifdha'i sairil asbab ila musabbibatiha, sebagaimana mengarahnya semua penyebab lainnya mengarah pada akibatnya. Gara-gara kita melakukan ini, akhirnya datang ini. Gara-gara kita melakukan dan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, akhirnya Allah mengharamkan kebaikan. Fataraddabal alam 'alaiha katarattubil mauti 'ala tanawulis sumum al-qatilah. Kata beliau, maka rasa sakit itu disebabkan olehnya. Fatarattabal alamu 'alaiha. Maka rasa sakit itu disebabkan oleh keburukan-keburukan tadi. Katarattubil mauti, sebagaimana kematian itu disebabkan ala tanawulis sumum al-qatilah, gara-gara mengkonsumsi racun yang mematikan. Kadang ada kematian yang memang dipilih oleh seseorang itu gara-gara mengkonsumsi racun yang mematikan. Kalau ditanya apa sebabnya dia mati, apa sebabnya dia meninggal, karena dia mengkonsumsi racun yang mematikan. Wa 'ala dzabhi, atau ada orang yang meninggal 'ala dzabhi disebabkan pembantaian, sehingga dipenggal lehernya misalnya, meninggal. Kalau ditanya apa sebabnya? Sebabnya ya ada perkara-perkara yang dilakukan sehingga dia meninggal dengan itu. Wal ihraqu bin nar. Demikian pula al-ihraq bin nar. Ada orang yang meninggal karena dibakar dengan api. Wal khanqi bil jabal. Ada orang yang ditimpa dengan batu besar. Ila anqala wa hiya bimanzilati ta'amin ladzidin syahyin lakinnahu masmum. Ya. Tapi dia berada di sampai dia mengatakan bahwa dia berada di perkara ta'am ladzid syahyi lakinnahu masmum. Kalau ada orang yang mengatakan misalnya makanan ini lezat, syahyi, enak, lakinnahu masmum, tapi ini beracun. Orang maksiat itu seperti itu.
ini enak tapi berefek. Kalau ada orang yang makan sesuatu, makanan enak, tapi dia tahu ada racunnya, kira-kira mau dia nggak makan itu. Tapi kalau maksiat, ada efeknya, cepat atau lambat, tapi dikonsumsi oleh sebagian orang. Ini yang diinginkan oleh Syekh. Idza tanawalahul akil ladzun li aklihi taba lahu musagha. Jika dia memakannya, makanan yang enak tapi beracun, kalau dia makan, dia akan merasakan kelezatan karena enak. Wa taba lahu musagha, dan dia memiliki sensasi dalam menelannya. Beda itu rasanya, masuk di leher, turun ke tenggorokan sampai di lambung. Makanan yang enak dengan yang tidak enak. Mungkin yang enak kita akan cepat mengunyah dan ingin cepat menelan dengan sensasi yang sangat enak. Tapi kalau itu makanan yang kurang enak menurut sebagian orang, maka dia akan mengunyahnya dengan lama, bahkan tidak mampu untuk menelannya, dia muntahkan. Ini yang dicontohkan oleh beliau. Wa ba'da qalil yaf'alu bihi ma yaf'al. Maka setelah itu sedikit demi sedikit dia akan melakukan apa yang dia lakukan. Apa yang dia mau akan dia lakukan. Fahakadzal ma'asi wadzunub wala budda. Dan inilah ya maksiat dan dosa-dosa, dan itu sudah konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ketagihan. Ini yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah terkait dengan hakikat keburukan itu. Tidak ada satupun orang yang menghalalkan maksiat kecuali pasti dia akan ketagihan, walaupun dia tahu itu ada bahayanya, walaupun dia tahu itu berefek berat terhadap jiwanya. Fattadhaha min hadzal nakli anna syarra diddul khair. Maka sangat jelas sekali dari nukilan Ibnul Qayyim ini bahwa yang namanya keburukan itu adalah lawan dari kebaikan. Wa anal haqiqata syarri hiyal alam allati laha asbabuha. Dan hakikat dari keburukan itu adalah rasa sakit yang ada pada penyebabnya. Pasti. Wa a'dhamu tilkal asbab al-ma'asi wadh-dhunub. Dan sebab yang paling besar dari keburukan itu adalah maksiat dan dosa. Maksiat dan dosa. Jadi rasa sakit itu kadang diperintahkan kita untuk apa? Perbanyak doa kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Makanya ketika orang sakit itu diantara perkara yang hendaknya diminta seorang yang sakit kepada Allah adalah beristighfar, perbanyak memohon ampunan. Karena memang terkadang itu semua disebabkan dosa, disebabkan maksiat. Ini terkait dengan ta'rifus syarr secara ringkas yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Imam dari ucapan-ucapan ahli lughah dan penukilan dari kitab tafsir Al-Mu'awwidhatain karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian kita masuk dalam permasalahan yang kedua, yaitu terkait dengan ta'riful asli. Kata beliau, li'ulama'il lughah thalathatu ta'birat fi ma'na kalimatil asl. Ulama bahasa Arab, mereka mendefinisikan dengan 3 makna untuk kalimat asal. Kan usulis syarri, peringatan terhadap manusia, tahdzirul bashar min usulis syarri. Kalau asyar sudah dibahas ya, diddul khair. Semua yang lawan dari kebaikan namanya asyar. Kemudian al-asl, usul. Apa itu al-asl, usul? Kata beliau, at-ta'birul awal annal aslah wal asas. Definisi yang pertama, yang dinukilkan oleh beliau dari ulama, bahwa al-asl huwal asas. Yang dikatakan asal itu asas. Bahwa asas itu artinya pondasi. Wa min dzalika qaulul Arab la aslun wala faslun, ay la nasabun wala lisan. Orang Arab mengatakan la aslun wala faslun, tidak ada asal usul. Kalau mereka mengatakan tidak ada asal usul, artinya apa? La nasabun, tidak ada garis keturunan. Wala lisan, tidak ada gramatika dalam berbicara, bahasa. Karena nggak ada asal usulnya. Orang nggak dikenal asal usulnya, nggak tahu siapa nasabnya, ya. Ini nggak tahu sumbernya siapa. Id annal asas al insan aba'uhu wa ajdaduhu. Kalau begitu,
Asal usul manusia itu abauhu, bapaknya, wa ajdaduhu, dan kakeknya. Orang kalau dikenal siapa bapaknya, siapa kakeknya, jelas. Nasabnya jelas, bahasanya pun jelas. Kalau bapaknya orang Arab, ya wajar anaknya berbahasa Arab. Tapi kalau bapaknya bukan orang Arab, maka anaknya tidak berbahasa Arab. Nah, ini namanya nasab, asalnya. Alladzi, kata beliau, atau alladzina yahsul bihim syarafun nasab, yang memang dari mereka lah ya yang memperoleh penghormatan garis keturunan dari bapak dan kakek. Ini namanya asal, yaitu bermakna al-asas. Yang kedua, at-ta'biru tsani anna al-asla syai'i asfaluhu wa minhu aslul jabal wa aslus syajari ay asfaluhu. Pengertian yang kedua yang disebut dengan al-asl, usul ya. Apa itu? Kata beliau annal asla syai' asfaluhu. Yang disebut dengan asalnya sesuatu yaitu yang paling bawahnya. Kalau kita lihat jamaah, bangunan yang cantik terbangun, cantik atapnya, banyak lampu-lampunya, indah warnanya, itu semua ada asalnya, usulnya, pondasinya. Apa itu? Yang paling bawah. Kalau itu bangunan yang bertingkat ya berarti besi-besi cakarnya yang menginjak langit, yang menginjak bumi, ya, yang tertanam di bawah bumi. Itu asalnya. Ya, yang lebih masuk di dalam dibandingkan batu pondasinya misalnya. Kalau pohon yang menjulang tinggi, memiliki ranting yang banyak, akarnya yang menancap, itu namanya asal. Kalau kita contohkan kepada sumber keburukan, kenapa terjadi ini? Ternyata asalnya ini. Ini namanya asal, yaitu yang paling bawahnya. Yang paling apa? Bawahnya. Kalau kita kaitkan dengan nasab, maka asal itu kakek yang paling tua, itu asalnya. Maka asal usul manusia itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, iya, wa minhu aslul jabal. Demikianlah diantaranya adalah asal usul gunung. Wa aslu syajarihi, asal usul pohon. Ai asfaluhu, yaitu yang paling bawahnya. Ini yang kedua, yaitu al-asl bimakna asfaluhu, yang paling bawah. Yang ketiga kata beliau, yang terakhir, annal asla syai'i huwa mansya'u syai'il ladzi buniya fihi wa minhu. Bahwa asal sesuatu itu adalah sumber sesuatu, mansa'u syai', sumbernya. Ya sebenarnya sama saja. Pondasinya yang paling bawahnya, ini kalimat yang ketiga, mansya'u syai', yaitu sumber sesuatu. Alladzi buniya fihi wa minhu, yang dibangun di atasnya. Ya. Dengan asal ini, pokok ini, dibangunlah segala sesuatu. Walihada qila al-qutnu aslul mansujat. Oleh karena itu kata beliau, disebutkan ya dalam suatu kalimat yang masyhur bahwa al-qutnu aslul mansujat. Kain katun itu merupakan asal usul, ya, kain katun itu adalah asal usul tekstil. Jadi kain katun itu berasal dari tekstil. Li'annaha tansha'u anhu wa minhu, karena semuanya itu berasal dari kain katun. Ini namanya perkara usul. Wa ta'birul awal wa thalith min hadhihi ta'rifat huwa al-maqsud fi bahtina hadza. Maka definisi yang pertama, kedua dan ketiga ini semua adalah definisi yang kami maksudkan dalam pembahasan ini. Haitsu aradna bi usuli syarri ma yansha'u anhu syarru aw yatafarra'u minhu. Ya, yang kami inginkan dengan sumber keburukan, yaitu apa yang berkembang darinya atau apa yang bercabang. Maka di sini akan dibahas ya, yang merupakan pokoknya apa dan yang berkembang dari hal tersebut. Lianna syurur katsiratun jiddan la hasrun laha. La hasra laha. Karena keburukan itu sangat banyak sekali, tidak terbatas. Maka kita mesti mengetahui apa yang merupakan pokok perkaranya dan apa yang bercabang dari hal tersebut. Walakin idraku usuliha maqdurun alaih. Namun dengan kita mengetahui asal usulnya, wadabtuha maisurun alaih, maka untuk menetapkannya itu sangat mudah.
Kalau kita sudah tahu pokoknya apa, berarti ini adalah perkara yang bercabang, bersumber dari pokoknya. Qala ta'ala fi usul syarr, Allah berfirman terkait dengan usul syarr, ya, pokok-pokok perkara keburukan dalam firman Allah surah Ibrahim. Allah katakan mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Allah mengatakan ya, wa mathalu kalimatin khabithah. Perumpamaan kalimat yang buruk kasyajaratin khabithatin. Itu seperti pohon yang buruk. Ujtuthat min fawqil ardi, yang telah dicabut akarnya dari permukaan bumi, malaha min qarar, yang tidak dapat tegak sedikit pun. Ini firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ayat dalam Al-Qur'an potongan surah Ibrahim di ayat yang ke-26. Ini makna al-asl yang disebutkan oleh Syekh. Selesai pembahasan terkait dengan definisi asyar dan definisi al-asl. Bahwa asyar kesimpulannya bermakna diddul khair. Dia adalah segala sesuatu yang merupakan lawan dari kebaikan. Sementara al-asl itu ada 3 makna. Ada di antara ulama yang mendefinisikannya sebagai al-asas, pondasi. Ada yang mendefinisikannya sebagai al-asfal, sesuatu yang paling bawah. Dan ada yang mendefinisikannya sebagai mansya'us syai', yaitu sumber sesuatu. Ala kulli hal itu semua ya menjadi patokan ketika beliau menyebutkan terkait dengan pokok-pokok sumber keburukan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali terkait dengan Al-Quran was sunnah yatahaddatsani 'anil syarr, bahwa Al-Quran dan hadis itu sudah membicarakan terkait dengan keburukan dan sudah mengingatkan bahaya dari perkara-perkara keburukan. Allahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.